era pandemi saat ini kan bertepatan kebetulan dengan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Nah, yang unik, saya pernah melihat ada petahana yang politisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka katanya. Selamat datang di channel Bung Gondrong, channel yang mengupas seluruh bentuk kehidupan manusia. Pada hari ini kami kedatangan bintang tamu, yaitu tokoh pemuda, mahasiswa yang ingin bercerita masalah kendala-kendala ataupun apapun yang berisu-isu tentang kemahasiswaan, kepemudaan, keorganisasian, dan apalah itulah yang bisa dijadikan konten untuk podcast pada kali ini. Di samping saya sudah ada Bung Andre. Siap. Gimana Bung, kabarnya Bung? Oke, kabar saya baik sih Bung. Tapi sebelum itu saya mau izin sapa dulu untuk para penonton YouTube dari Bung Gondrong ya. Iya, Ya. Gondrong. Oke. Belum Saya syukur. ucap salam nasional ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada malam ini saya berkesempatan diundang hadir oleh Bung Gondrong. Saya ucapkan terima kasih ya Bung ya. Iya. Sudah mengundang saya untuk hadir itu kan. Oh iya. Untuk bahas apa? Nah, nanti kita tanya Bung Gondrong lah ya. Seperti itu. Ini Bung, paling untuk yang pertama ini saya mau nanya sih soal kemahasiswaan lah ya, karena Bung juga kan mahasiswa. Ada kendala nggak sih Bung selama pandemi ini? Kan kita tahu pandemi ini kan udah dari bulan 4 ya mulai ada pembatasan sosial atau social distancing dilakukan oleh pemerintah. Dari bulan 4 berarti itu masuk kalau di mahasiswa itu semester genap ya. Iya, siap. Sampai sekarang ini. Jadi menurut Bung gimana sih mengenai kendala mahasiswa gitu? Oke, baik. Saya coba jawab ya Bung ya. Ya. Mengenai kendala yang dihadapi mahasiswa, saya rasa ketika pelajaran konvensional saja sebelum era pandemi ya, itu banyak kendala yang ditemui mahasiswa. Apalagi di tengah pandemi yang saat ini. Mungkin yang saya kerucutkan untuk masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa itu secara ekonomi ya yang terdampak. Krisis ya. Untuk ekonomi itu saya rasa masalah UKT lah ya. Masalah UKT itu kita ketahui sendiri, ketika pandemi berlangsung itu ekonomi masyarakat itu terdampak. Yeah. Ketika terdampak berarti kan ada sesuatu yang tidak bisa terjadi di situ. Nah, sesuatu yang tidak bisa terjadi itu apa? Pembayaran UKT ini. Yeah. Nah, itulah yang hari ini direpotkan atau yang diributkan oleh mahasiswa. Selain masalah UKT, lalu yang jadi masalah itu juga masalah pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring itu kan kita bisa tahu tuh, untuk menyerap materi ketika pelajaran konvensional aja agak sulit seperti itu Bung. Apalagi kita bicara yang pembelajaran jauh hanya menggunakan laptop seperti itu. Apalagi kita belum bicara lagi masalah kuota itu Bung. Aduh, kuota. Iya. Luar biasa, apalagi kalau pakai Zoom ya. Iya. Boros itu. Sebulan butuh berapa giga, berapa puluh giga kan untuk mengakses itu semua. Nah, mungkin untuk masalah-masalah esensi dasar itu mungkin itu, belum lagi masalah kos dan sebagainya dan lain-lainnya itu juga masih kendala. Tapi secara garis besar di era pandemi mungkin itu masalah UKT, lalu masalah pembelajaran jarak jauh yang dialami mahasiswa itu. Lalu untuk berserikat dan berkumpul itu juga menjadi masalah. Itu Bung. Terus kalau untuk kendalanya kan masalah UKT. Sebenarnya ada nggak sih Bung kebijakan kampus yang dilakukan? Karena kan semuanya kan mahasiswa ini kan sulit sih keadaannya. Iya, siap. Kebijakan kampus kalau di kampus Bung tersendiri itu gimana Bung kebijakannya? Oke, kalau kebijakan kampus ya. Kalau bicara kebijakan kampus pasti kita mengacu ke aturan lebih tinggi itu Bung. Peraturan lebih tinggi itu mengenai Kemdikbud. Kemdikbud ya, karena yang bertanggung jawab untuk masalah perguruan tinggi tuh. Iya, itu Kemdikbud itu dia sudah mengeluarkan regulasi bahwa ada beberapa potongan. Yang pertama itu untuk mahasiswa semester akhir itu hanya membayar sebesar 50%. Lalu yang kedua itu untuk
mahasiswa yang benar-benar terdampak itu bisa mengajukan ke pihak kampus. Lalu mahasiswa yang ada di golongan terbawah lah, atau misalnya yang kurang mampu itu bisa mengajukan. Namun kan ketika kita bicara pandemi, bukan masalah orang yang tidak mampu saja yang paling kena, tapi bagaimana pandemi ini hampir semua terdampak. Mungkin ini yang jadi masalah UKT itu, Bung. Kalau yang saya tahu nih ya, setahu saya pribadi, kalau misalkan saya salah mohon maaf dan tolong dikoreksi di kolom komentar nanti. Setahu saya UKT itu kan ada 8 atau 7 golongan, itu saya lupa. Sedangkan kebijakan di kampus saya tersendiri, karena kebetulan saya masih mahasiswa, itu yang dibantu oleh Kemendikbud itu hanya golongan 1, 2, dan 3. Seingat saya seperti itu. Sedangkan saya melihat kenyataan yang saya lihat dari kawan-kawan saya tersendiri lah. Kawan saya itu banyak juga yang bukan orang-orang mampu, tapi ada di golongan 4 ke atas. Berarti kebijakan kampus kan kurang solutif. Karena tidak secara menyeluruh bantuan ini terjadi. Kalau menurut Bung sendiri, Bung itu kan masih aktif sebagai mahasiswa. Siap. Yang kemungkinan kan tidak, misalkan kalau mahasiswa akhir kan dapat potongan 50%. Itu Bung sebenarnya terdampak nggak sih oleh bantuan-bantuan yang dilakukan oleh kampus tersendiri ini, Bung? Baik, kalau bicara kampus, saya rasa kalau misalnya bantuan, Untuk Bung tersendiri ini dampaknya ada nggak sih? kalau saya masih merasakan bantuan yang pemotongan UKT, tapi untuk biaya kota. Namun saya rasa itu masih kurang maksimal. Iya. Karena kan ini bicara pandemi, dampaknya begitu besar terhadap perekonomian. Baik itu perekonomian keluarga ya, atau masyarakat. Saya rasa kalau pemotongan itu masih terlalu kecil, kurang Terlalu maksimal. kecil ya. Begitu, Bu. Apalagi yang saya tahu, di beberapa kampus, itu rektor menetapkan surat keputusan agar perkuliahan daring dilaksanakan sampai Januari 2021. Sedangkan apa yang tadi saya sebutkan, itu pemotongan bantuan dari Kemendikbud itu kan cuma menyasar sampai golongan tertentu. Sedangkan UKT itu tidak ada potongan untuk golongan-golongan yang di atasnya. Justru yang lucunya lagi, ketika perkuliahan daring dilaksanakan, pengeluaran mahasiswa justru malah lebih boros daripada tatap muka. Sedangkan tatap muka kita jelas menikmati fasilitas kampus ya, Bung ya. Gedung, wifi, segala macam itu kita laksanakan, kita dapatkan itu. Yang lucu kan di bagian-bagian itu, kan Bung sendiri sebagai tokoh mahasiswa, tokoh kepemudaan juga, kira-kira ada nggak sih Bung terpintas oleh Bung sendiri untuk melakukan protes, atau ibaratnya kalau bahasa aktif itu kan demonstrasi, untuk mengerahkan massa lah untuk protes dan kritik terhadap pemerintah karena belum melaksanakan kebijakan-kebijakan yang solutif. Menurut Bung gimana itu, Bung? Iya. Kalau untuk Bung sendiri gitu. Sebenarnya saya rasa ada kekecewaan tersendiri lah bagi mahasiswa, terkhusus saya dan teman-teman yang lain mengenai situasi pandemi. Tapi saya rasa pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan, tapi saya rasa kurang pas lah kebijakan itu. Bicara tentang gerakan tadi, di luar sana teman-teman aktivis, lalu teman-teman BEM itu saya rasa sudah mengeluarkan gerakan-gerakan untuk mengurangi adanya UKT tersebut, atau bagaimana menyampaikan aspirasinya tentang UKT tersebut. Namun saya rasa memang ini belum didengar, atau memang ini belum dilaksanakan secara maksimal lah oleh kampus. Maka dari itu mungkin saya semoga dengan podcast ini nanti pihak-pihak kampus bisa mendengar lah keluh kesah mahasiswa itu seperti apa, baik itu UKT, lalu kuota. Jadi mereka punya pertimbangan khusus ketika mereka mengeluarkan regulasi seperti itu, Bung. Dan apalagi yang saya tahu ya, soal bantuan kuota itu kan baru dilaksanakan jangankan beberapa bulan terakhir nih ya. Ini isu yang baru saya dengar 1 bulan terakhir nih. Sedangkan kemarin di semester genap itu kan dari bulan 4 pemerintah sudah menggalakkan sebuah kebijakan untuk social distancing. Kampus itu melaksanakan kuliah tatap muka itu cuma di bulan 3, setahu saya mulai di bulan 3 selesai di bulan 6. Dan kejadian tuh dari bulan 4 sampai bulan 6 banyak kampus yang tidak ada itikat baik untuk mengembalikan UKT untuk bantuan terhadap kuliah online. Ya mudah-mudahan lah dari podcast ini
beberapa pihak mendengar. Tolonglah dengarkanlah. Kita juga mengeluh, kita juga susah. Nggak cuma dosen, nggak cuma pemerintah yang susah. Kita juga semua susah. Tolong mengertilah kondisi saat ini. Kita juga kan sedang krisis. Oke, kalau gitu kita ini ya bahas ke materi selanjutnya, karena saya juga kesel kalau bahas masalah keluh kesah mahasiswa ini. Susah nambah, nggak ada solusi. Udah, ganti topik dulu. Ya, minum dulu lah kita. Minum dulu lah. Biar cair lah ya. Cair. Kalau protes mulu nanti dibilangnya radikal. Iya, siap. Untuk inilah Bung, untuk masalah kemudahan lah Bung ya. Pemuda itu kira-kira sudah melakukan apa Bung? Berpartisipasi apa dalam masa-masa pandemi seperti ini Bung? Oke, baik. Bicara pemuda kan berarti kita bicara tonggak-tonggak sejarah ya. Tonggak-tonggak sejarah. Kita tidak lupa juga bahwa kemerdekaan Indonesia itu banyak partisipatif dari para pemuda di era itu. Nah, untuk apa saja peran-peran yang bisa dilakukan oleh pemuda hari ini, itu menurut saya ada dua Bung. Yang pertama itu ada peran pengawasan, lalu kedua ada peran eksekutor atau pelaksana lah ya. Untuk kita bicara tentang pengawasan. Bicara pengawasan hari ini, kita harus mengawasi negara gitu, Bung. Jelas. Iya, jelas. Bukan kita yang diawasi negara, tapi kita mengawasi negara. Mengawasinya dalam konteks apa? Kita lihat dulu bahwa hari ini bantuan-bantuan yang digelontorkan pemerintah khusus COVID-19 ini sangat besar. Ya. Nah, ini harus ada peran partisipatif pemuda. Ini baik sosok pribadi ataupun organisatoris atau organ itu mengawasi itu. Tepatkah bantuan ini ke masyarakat? Tepatkah ini ke masyarakat kecil? Tepatkah itu yang jadi itu? Lalu itu fungsi pengawasan. Lalu yang kedua itu bicara eksekutor. Nah, bicara eksekutor, peran yang bisa dilakukan ini di era pandemi. Di era pandemi berarti kita harus menerapkan protokol kesehatan. Di sini pemuda harus bisa menjadi contoh bagi siapa? Bagi masyarakat. Bahwa COVID ini tidak main-main. Dampaknya begitu besar bagi kesehatan. Nah, maka dari itu mungkin pemuda bisa mengingatkanlah kepada masyarakat untuk bisa selalu menerapkan protokol-protokol kesehatan. Lalu yang kedua, itu pemuda hari ini kita bisa survei lah bahwa hari ini yang menguasai teknologi, Bung, itu adalah pemuda. Mungkin kehidupan ekonomi yang saat ini terdampak, itu pemuda bisa memberikan sumbangsi. Sumbangsinya apa? Memberdayakan UMKM itu melalui teknologi. Nah, itulah peran pemuda yang bisa saya lakukan. Masih banyak lagi, tapi saya rasa itulah untuk menggenjot. Untuk sekarang yang paling memungkinkan ya, seperti itu, Bung. Untuk fungsi pengawasan yang punya saya kritik ya. Saya sering melihat di berita beberapa waktu lalu, era pandemi saat ini kan bertepatan kebetulan dengan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Nah, yang unik, saya pernah melihat ada petahana yang mempolitisasi bantuan dari kementerian, lalu ditimpa bantuan dari kementerian itu dengan stiker namanya. Jadi diibaratkan bantuan yang seharusnya itu diberikan oleh pemerintah, tapi digeser maknanya. Jadi bantuan itu diberi oleh si petahana tersebut. Pemuda kira-kira menanggapi kasus seperti itu bagaimana, Bung? Lucu juga tuh. Menurut saya itu sudah apa ya? Sudah umum lah ya di era seperti ini. Menurut saya itu sudah menjadi penyimpangan ya. Menurut saya juga itu bisa menjadi hal pidana. Bisa lah ya. Nah, itu bisa, Bung. Bisa dilaporkan itu. Itu bisa menjadi suatu apa ya? Kegagalan juga. Kegagalan menjadi tindakan-tindakan manipulatif itu kan harusnya tidak etis dilakukan di saat seperti ini toh. Mungkin peran pemuda di hari ini, ingat bahwa sebentar lagi pilkada. Di sana ketika kita bicara pilkada, itu berarti kita bicara ada lembaga pengawas pilkada atau pengawas pemilu. Itu bisa laporkan ke Bawaslu. Mungkin Bawaslu nanti bisa apa ya? Lah, bisa memberikan sanksi mungkin. Sanksi yang paling parah itu bisa didiskualifikasi, Bung. Iya, jelas. Itu harus. Kalau memang itu Bawaslu sudah itu melanggar pidana, ya berarti harus dinaikkan menjadi ke
kepolisian kan seperti itu. Tapi ketika ditanya apa itu bagaimana, ya laporkan dulu ke Bawaslu kalau menemui hal itu. Bahwa itu pelanggaran sekali itu, Bung. Nah itu sih. Itu dengarkan oleh wakil-wakil rakyat yang memanipulasi bantuan-bantuan dari pemerintah terkait. Dengarkan itu ya. Jangan semena-mena, jangan mentang-mentang kalian sebagai kepala daerah itu melakukan tindakan-tindakan yang sangat-sangat merugikan. Tirani harus runtuh. Tapi Bung, tapi menurut saya hukuman itu tidak akan berhasil untuk merubah seseorang. Tapi yang paling berhasil itu adalah pola pikir dan mindset. Makanya saya bilang tadi ketika ada hal itu kegagalan apa? Kegagalan pola pikir. Maka dari itu pola pikir lah yang harus dirubah. Pola pikir dan mental. Tuh. Hancurkan apa Bung? Tirani. Tirani harus runtuh. Revolusi mental harus ditegakkan. Jangan cuma menjadi slogan. Dengarkan itu. Maaf ya. Mantap. Ampun pemerintah. Terus ini Bung ya. Bung kan saya kenal juga sebagai sosok organisatoris lah. Kebetulan Bung ini kan adalah salah satu ketua dari salah satu organisasi kepemudaan yang ada dalam Cipayung. Siap. Ada kendalanya nggak sih Bung selama pandemi ini terhadap kegiatan-kegiatan organisasi atau kerja-kerja organisasi? Apakah ada efeknya gitu karena pandemi ini Bung? Baik. Kalau bicara kendala ya, kalau kita bicara kendala pasti ada kendala, karena bagaimanapun namanya organisasi kaderisasi itu bicara tentang anggota. Gimana kita mau menggerakkan roda organisasi kalau anggota tidak ada di tempat? Karena kebanyakan anggota-anggota itu pada pulang ke daerah masing-masing. Nah, itu mungkin jadi kendala ya. Jadi kita perlu adaptasi itu soal sistem seperti itu. Nah, ketika kendala pasti itu ada untuk mengumpulkan massa, lalu untuk pertemuan itu agak susah. Tapi mengenai solusi itu kami sudah coba sih bagaimana pola organisasi di era pandemi. Mungkin bisa memanfaatkan teknologi seperti kerja-kerja organisasi kami coba kebut melalui organisasi. Jadi muatan itu sampai, program jalan, jadi organisasi tetap bertahan lah seperti itu Bung. Tapi kan yang kita tahu kan organisasi kepemudaan atau kemahasiswaan atau apalah itulah itu kan sering rapat, sering membahas masalah internal, eksternal, membahas masalah diskusi yang agak utopis lah ya, agak mengawang. Tapi itu tetap tidak mengurangi esensi dan substansinya Bung ya. Yang penting organisasi tetap berjalan dan peraturan-peraturan dalam organisasi ditegakkan lah Bung ya. Siap. Penting muatan-muatan itu sampai, lalu apa yang menjadi tujuan kita bisa dilaksanakan di situ, ya kita bisa, karena esensinya adaptasi tadi seperti itu Bu. Dan kalau masalah reorganisasi nih, pergantian struktural tuh bagaimana Bung kalau di era pandemi ini? Yang saya tahu kan banyak organisasi yang harusnya masa kepengurusannya kan habis tuh. Kalau untuk Bung sendiri kira-kira juga terkendala nggak Bung untuk masalah restrukturalisasi itu Bung? Baik. Itu tetap online atau harus ditempuh dengan langkah-langkah tatap muka juga kalau untuk itu? Menurut saya itu lebih ke kondisional ya Bung ya. Maksud saya kondisional di sini berarti kan kita melihat kondisi di masing-masing tiap organ. Ketika organ itu mampu untuk melaksanakan offline, ya kenapa tidak? Lalu memang kalau memang terdampak terburuk kayak online, berarti memang bisa dilaksanakan online. Tapi Bu, khusus organisasi itu lebih banyak yang melaksanakan online. Kenapa? Karena itu jauh lebih mudah. Kenapa? Biasanya kita bicara kekoruman, lalu bicara juga kalau kita bicara reor berarti kan itu suatu forum tertinggi kan, di mana setiap anggota itu ingin menunjukkan kapabilitasnya atau kapasitasnya itu di reorganisasi, bagaimana dia bertemu senior, lalu bertemu dengan kakak-kakaknya itu mengenai ternyata reor seperti itu. Itu kebanyakan di offline. Lalu untuk massa juga di sini juga kita mengetes juga kan, bagaimana seorang kader yang militan dengan kader yang ya udah biasa aja. Karena ketika kader militan di suatu pandemi kayak gini, di situasi kayak gini pasti dia demi organisasi siap. Tapi Bung, yang harus menjadi penekanan bahwa
semua harus menggunakan protokol Iya, kesehatan. jelas. Jangan sampai ketika kita melaksanakan kegiatan itu malah menimbulkan klaster baru. Itu yang Iya. jadi masalah juga nanti buat Apalagi kita tahu kan sekarang kan mulai memasuki gelombang klaster kedua, Bung ya. Iya. Makanya protokol kesehatan, lalu jaga pola hidup sehat, itu yang harus benar-benar sih, harus ada kesadaran. Iya. Itu, Bung. Jadi begitu para pemirsa, kita harus mengikuti anjuran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah. Walaupun terkadang pemerintah tidak selalu mengikuti anjuran dari rakyatnya. Iya, Bung ya. Iya. Kira-kira ada pesan nggak sih, Bung, untuk mengakhiri video ini, karena kita sudah berbicara panjang lebar dari tadi. Buat Oke, jadi gini. Untuk pesan ya, Bung ya. Kalau pesan mungkin semua kegiatan atau semua hidup ini cair. Realitas dinamis ya. ya, hidup ini cair, realitas itu berubah. Iya. Nah, jadi saya rasa bukan manusia yang terkuat lah yang bisa bertahan, tapi manusia yang adaptif lah yang bisa memenangkan zaman. Itu salah satu teori dari evolusi Darwin lah, kalau saya pernah baca. Nah, mungkin di kondisi saat ini memang pandemi ini membatasi kita dalam jarak, dalam pertemuan, Ruang gerak ya. ataupun dalam banyak hal lah. Intinya kita harus pintar-pintar dalam menghadapi ini. Adaptasi itu kunci kesuksesan. Jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan. Dan ingat teman-teman, kita harus tetap kritis, adaptif, dan produktif. Itu Harus sih. tetap progresif, revolusioner ya, Bung ya. Siap. Kalau dari saya, ya mudah-mudahan ya semua pembicaraan saya berdua ini bisa didengarlah oleh pihak-pihak terkait dan para pemangku kebijakan. Mudah-mudahan semua yang terjadi kala ini, semua yang terjadi pada saat ini bisa menjadi sebuah cerminan bahwa ternyata masih banyak hal yang harus diperbaiki lagi. Semoga orang-orang penting, para pejabat lah kita ngomongnya, yang mendengar ini bisa melakukan hal-hal yang lebih konkret lagi dan lebih solutif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka, Merdeka, katanya. katanya.